Halo semua, pada video kali ini saya akan membuat nastar. Nastar adalah cookies yang isiannya terbuat dari selai nanas. Nah, di sini juga saya akan men-share cara pembuatan selai nanasnya. Mau tahu bahan dan cara pembuatannya? Yuk ditonton videonya sampai selesai. Pertama-tama saya akan membuat selai nanasnya. Bahan-bahan yang diperlukan tentu saja ada nanas. Nanas ini saya gunakan ada dua jenis nanas, yaitu yang ini nanas Palembang dan yang ini nanas Subang. Kalau nanas Palembang itu rasanya manis ya. Terus kalau nanas Subang ini ada rasa asamnya. Jadi saya suka dengan selai nanas yang tidak cenderung manis aja tapi ada rasa asamnya. Dan yang kedua ini bahannya saya gunakan gula. Di sini saya memakai 50 gram dulu. Nanti apabila dalam proses pembuatannya kurang manis baru saya tambahkan. Jadi harus disesuaikan dengan nanasnya. Nanasnya manis, kita juga nggak usah pakai gula banyak-banyak ya. Ini ada garam sekitar 1 sendok teh dan di sini ada kayu manis dan 5 butir cengkeh. Yuk kita lanjut ke proses pembuatannya. Untuk membuat selai nanasnya, sekarang nanasnya pertama-tama akan kita potong-potong. Kita kupas dulu. Ini nanasnya sudah selesai dikupas, kemudian akan kita potong untuk mempermudah kita memarut nanasnya. Ini nanasnya sudah selesai dipotong. Oh ya, untuk nanas sesuai selera. Kalau mau pakai nanas yang manis seperti nanas Palembang juga nggak apa-apa. Tapi saya di sini dicampur dengan nanas Subang karena nanti hasilnya dia akan rasanya ada asam sedikit, ada asam dan manis. Jadi saya lebih cenderung suka seperti ini. Yuk kita langsung memarut nanasnya. Sekarang kita akan memarut nanasnya. Kita akan memarut bagian yang kerasnya aja ya, bagian tengahnya. Kalau bagian yang pinggir-pinggirnya itu nanti kita akan potong-potong saja karena dia akan hancur sendiri dalam proses pemasakan yang cukup lama. Dan lebih baik diparut ya, jangan di blender karena nanti kita tidak akan mendapat serat dari nanasnya. Kalau ini kita akan mendapatkan serat nanasnya pada proses akhir pembuatan selainya. Ini nanasnya sudah selesai saya parut, kemudian sudah saya pindahkan ke panci, akan kita masak. Kita nyalakan kompor, kita masukkan kayu manis dan cengkehnya. Ini kita masak dulu sampai airnya sedikit menyusut.
sudah menyusut seperti ini, kita masukkan gulanya dan garam. Kita masak lagi, kita aduk-aduk sampai nanti menjadi selai ya, warnanya agak kecoklatan gelap. Prosesnya cukup lama, bisa sampai kurang lebih 3 jam. Ini selainya sudah hampir jadi ya. Ini sudah menggelap ya warnanya tuh. Dan ini sebelum dia warnanya gelap, ini saya angkatin cengkehnya supaya nanti tidak tertinggal ya di selai nanasnya. Nah, ini selainya sudah jadi seperti ini ya. Kita matikan ya kompornya. Ini saya tambahkan gula sebanyak 50 gram. Jadi sesuai selera ya. Jadi selainya diicipi, jangan sampai kebanyakan gula juga. Dan juga saya tambahkan air sebanyak 100 ml. Kemudian dimasak lagi sampai warnanya menghitam seperti ini dan kering. Ini selainya bisa tahan sampai 3 bulan bila ditaruh di kulkas. Nah, ini udah siap kita jadikan untuk isian nastarnya. Ini selai nanasnya sudah dingin dan saya tempatkan di tempat seperti ini. Jika ada sisa nanti bisa taruh di kulkas dan bisa tahan lama. Nah, ini cara pembulatannya seperti ini. Bisa ditimbang atau bisa langsung dibulatkan ya. Nah, ini nanasnya kalau kering ini juga nggak lengket di tangan. Kita bisa langsung bulat-bulatkan. Saya bulat-bulatkan dulu seberat 5 gram. Ini dia masih ada tekstur dari nanasnya ya, seratnya ya, karena tidak di blender. Ini saya parut, ada teksturnya. Nah, kita bulat-bulatkan sampai habis ya. Nah, ini hasil selai nanasnya sudah saya bulatkan. Yuk kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini bahan-bahan untuk kulit nastarnya saya menggunakan 200 gram butter. Di sini ada gula halus sebanyak 40 gram, ada tepung maizena sebanyak 50 gram, ada tepung protein rendah sebanyak 300 gram, ada perasa vanili secukupnya, ada 2 kuning telur, ada 25 gram susu bubuk, 50 gram margarin, dan setengah sendok teh garam. Yuk kita lanjut ke proses selanjutnya. Di sini bahan-bahannya akan saya kocok dulu adalah butter, margarinnya, dan gula. Ini kita kocok dengan kecepatan rendah ya. Ini hanya asal tercampur sebentar saja seperti ini ya. Kemudian kita akan masukkan kuning telurnya dan garam dan perasa vanili dikit aja kita pakai. Kemudian kita kocok lagi sebentar. Sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian kita akan mencampurkan bahan keringnya. Ini kita ayak dulu ya, tepung terigu, ini maizenanya ya, kita tuang dulu ya bergantian sama tepung terigunya, dan susunya ini juga kita masukkan. Ini atasnya kita timpa dengan tepung terigu. Kemudian kita ayak lagi. Nah, ini kita kocok sebentar dulu ya, biar separuh-separuh dulu kita masukkan tepung terigunya. Kita aduk dulu biar dia tepungnya nggak terbang-terbang. Nah, seperti ini kita masukkan sisanya.
Seperti ini sudah kita kembali mixer. Asal tercampur rata aja ya, ntar kita kembali aduk pakai tangan ya. Nah, sudah seperti ini, kita aduk supaya lebih merata lagi. Saya akan aduk dengan tangan ya. Saya sudah cuci tangan, ini saya aduk. Nah, ini sudah cukup rata ya. Ini adonannya bisa langsung kita isi dengan isian selai, atau bisa juga kita taruh dulu di kulkas baru kita akan isi. Ini saya akan coba langsung isi ya. Selanjutnya kita akan menimbang adonan nastar ini seberat 7 gram. Nah, ini adonannya kita bulatkan seperti ini, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini isian selainya kita taruh di tengahnya seperti ini ya. Kita akan tutup selai nanasnya ini dengan adonan. Nah, kita bulatkan lagi seperti ini ya. Kita akan taruh di sini. Nah, selanjutnya kita akan menimbang lagi. Taruh di loyang. Nah, sekarang kita akan buat sisanya sampai habis ya, sampai selesai. Ini nastarnya sudah selesai saya isi dan saya bulatkan. Kemudian akan kita panggang di suhu 130 derajat, api atas bawah selama 50 menit sampai 60 menit. Ini nastarnya sudah selesai saya panggang. Ini dipanggang dengan suhu 130 di suhu rendah, dan ini tingkat pematangannya seperti ini ya, bawahnya, dan tidak retak ya nastarnya karena pengocokannya hanya sebentar saja. Itu kuncinya. Nah, lanjut sekarang akan kita oles atasnya dengan kuning telur. Sekarang saya akan membuat bahan untuk olesannya. Bahan-bahannya terdiri dari kuning telur 2 butir, susu cair yang tanpa rasa secukupnya, minyak sayur, dan madu. Dan di sini saya menambahkan hanya sedikit pewarna kuning nanti di bagian akhir. Yuk kita lanjut ke proses pembuatannya. Ini olesannya saya akan campur dengan madu. Dan ini ada minyak sayur banyak 1 sendok teh. Dan ini ada susu cairnya juga. Saya beri dulu 1 sendok juga. Nah, di sini ada pewarna. Saya akan tuang di sini 1 tetes. Kemudian nanti saya akan campur ke sini. Ini kuning telurnya saya aduk dulu. Seperti ini ya. Nah, ini pewarnanya sebenarnya opsional ya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini saya beri sedikit aja, saya ngambilnya pakai kuas, jadi saya aduk pakai kuas. Ini kalau kurang saya akan ambil lagi sampai sesuai dengan yang kita inginkan ya warnanya. Nah, ini sudah siap olesannya untuk kita oleskan ke cookiesnya. Nah, ini olesannya sudah siap, kita akan oles ke nastarnya.
Ini nastarnya sudah selesai saya oles. Oh ya, tadi saya olesnya 2 kali supaya nanti pas dipanggang permukaan atas nastarnya itu kelihatan lebih bagus. Selanjutnya, yuk kita langsung memanggang. Untuk pemanggangan yang kedua, saya memanggang di suhu 100 sampai 110 derajat menggunakan api atas. Saya memanggang selama 15 sampai 20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini nastarnya sudah selesai dipanggang. Sekarang akan kita dinginkan dulu. Nah, ini nastarnya sudah jadi. Ini nastarnya cantik ya bentuknya, tidak retak, tidak melebar, karena kuncinya di pengocokan yang hanya sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Dan untuk olesan nastarnya ini menempel sempurna ke adonan, tidak mudah copot. Dan juga ini nastarnya tahan lama karena proses pemanggangannya sampai 2 kali. Nah, ini saya perlihatkan penampakan bagian bawahnya seperti ini ya, matangnya. Nah, ini saya akan coba ya. Ini saya akan belah, mau melihatkan teksturnya seperti ini. Nah, ini bagian dalamnya, nanasnya ya. Nastarnya lembut, lumer ya. Pas langsung masuk mulut tuh langsung lumer. Juga untuk selain nanasnya, rasanya pas, manisnya, ada asemnya. Pokoknya komplit. Ini harus dicoba. Bisa ide jualan, juga untuk sajian di hari raya. Terima kasih sudah menonton video ini.